Salam saudara-saudara, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Muda Amurijai STH. Nah, saat ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan kepada kita perenungan firman Tuhan yang bertema pengharapan. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kita putus asa karena menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita, menghadapi berbagai problema hidup. Dan akhirnya kita putus asa. Tidak mampu lagi melewati setiap persoalan hidup. Karena kita merasa gagal. Karena kita merasa tidak mampu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat kita semakin berlarut-larut di dalam keterpurukan. Sehingga tidak bisa membuka pikiran kita untuk kita masuk dalam pengharapan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang sejati itu kita dapatkan dari mana? Semua itu bisa kita dapatkan hanya ada di dalam kasih Yesus Kristus. Nah, saudara, manusia tidak bisa menjamin pengharapan kita. Meskipun manusia berjanji, tapi seringkali janji manusia ini adalah janji jambu, janji busuk. Karena tidak bisa menepati janji yang dia sampaikan kepada kita. Nah, lalu bagaimana saudara dengan pengharapan yang saudara maksud? Bagaimana kita mendapatkan pengharapan yang pasti itu? Nah, saudara, saya akan menyajikan firman Tuhan kepada kita di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 7 saudara-saudara yang dikatakan di sini, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu ayat yang ke-7. Ayat ke-8 saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, tadi tema kita berbicara pengharapan. Kepada siapakah kita memiliki pengharapan yang pasti? Tentunya saya menjawab kita, saudara, yaitu pengharapan pasti kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, orang yang memiliki pengharapan, kita melihat di ayat 7 ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka poin yang pertama yang saya sampaikan kepada kita, orang yang memiliki pengharapan, saudara, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang dia kerjakan, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Maka orang yang tanpa ragu-ragu mempercayakan segala pekerjaannya kepada Tuhan, maka ia akan mengalami kemurahan Tuhan itu sendiri, saudara. Dia akan mengalami kebaikan Tuhan itu dan mukjizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita, saudara, kita berpengharapan kepada Tuhan, tetapi setengah hati kita masih ragu. Hati kita masih ragu-ragu ketika kita mendapatkan angin segar dari manusia yang seolah-olah memberikan pengharapan, tapi ternyata di luar daripada dugaan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya, mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan perkara hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, adalah orang yang diberkati. Maka orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu mengalami berkat, mengalami pemulihan, mengalami kuasa-kuasa, mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka saya mengangkat tema tadi adalah pengharapan. Yang kedua, saudara, adalah berserah. Yang pertama tadi mengandalkan, yang kedua berserah. Orang yang berserah itu bukan berarti menyerah, tetapi dia serahkan semua persoalannya, probleman hidupnya kepada Tuhan. Orang yang seperti inilah orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka orang yang berserah kepada Tuhan, maka ia akan mengalami berkat itu dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita.
Apakah kita sudah menjadi orang yang berpengharapan? Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam pengharapan itu sendiri? Jangan hanya bisa ngomong kepada orang lain, tetapi kita perlu membuktikan bahwasannya kita punya pengharapan pasti kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam cerita kehidupan kita, saudara, seringkali kita mengalami kebaikan Tuhan ini, tapi kita tidak menyadari. Seringkali kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, orang yang berpengharapan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Apapun tantangan yang dia hadapi, dia berserah kepada Tuhan. Dia yakin kok, Tuhan pasti punya jalan keluar. Nah, jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan itu dalam berbagai bentuk yang unik. Di luar daripada nalar kita. Di luar daripada logika kita. Tuhan sediakan indah pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat 38. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berpengharapan adalah orang yang percaya akan penyertaan. Saudara, kita melihat ayat 8 ini jelas disampaikan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seringkali kita melihat pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, saudara, dia sangat subur. Daunnya sangat hijau. Di musim buah, dia menghasilkan buah yang terbaik. Dan dia tidak mengalami kekeringan. Maka Yesus berkata kepada kita, akulah air hidup. Yesus adalah air hidup kita. Maka jika kita tinggal di dalam Kristus, maka hidup kita bertumbuh. Jika kita hidup penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, kita mengalami berkat itu dalam hidup kita. Tapi jika kita di luar daripada Tuhan, maka kita bagikan ranting yang tidak berbuah. Saudara, percaya akan penyertaan. Orang-orang yang berpengharapan percaya bahwa Tuhan pasti akan sertai segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara yang tidak pernah khawatir, orang yang percaya akan penyertaan, dia tidak khawatir. Tidak khawatir sama sekali. Maka yang muncul dalam pikiran kita, saudara, banyak orang berkata, Pak Pendeta itu belum tentu semua orang mampu seperti itu. Karena ada keraguan dalam diri. Banyak orang yang ragu-ragu dalam dirinya. Masih khawatir. Tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya mempercayakan segala probleman hidupnya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Kekhawatiran. Di dalam kekhawatiran kita muncul yang namanya ragu-ragu. Muncul yang namanya pertanyaan besar dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Orang yang berserah kepada Tuhan selalu mengalami perjumpaan yang baik dengan Tuhan. Mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, ia tidak pernah khawatir. Ia percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ajaib bagi kehidupannya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Dan saya yakin dan percaya, saudara, hidup kita diberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Shalom. Amin.